Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatil muslimat, Majelis Taklim Al-Furqan, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat afiat. Semoga ini menjadi wasilah nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadah akhir zaman dan kita umat akhir zaman seperti ini, ibadah yang paling mudah untuk mendatangkan pahala adalah bersalawat. Ada satu makalah dari Imam Al-Qurtubi. Beliau bilang begini, bahwa ibadah kita ini peluang untuk diterimanya itu 50-50. 50% kemungkinan diterima, 50% kemungkinan ditolak, kecuali sholawat. Semua ibadah kita ini, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, walaupun mungkin seminggu umroh 3 kali, rumahnya kan samping Ka'bah, dekat, jadi tinggal jalan kaki ya, kayak dari sini ke kantor pos gitu kali ya. Itu semua peluang diterimanya adalah 50-50, kecuali sholawat. Maka ibadah umat akhir zaman kayak kita seperti ini, yang paling mudah mendatangkan pahala adalah bersolawat. Dan harapan kita dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah, kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan ngaji satu doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengajarkan doa. Dan kalau boleh dibikin ranking, doa itu ada rankingnya. Ranking tertinggi itu doa yang diambil dari ayat Quran. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, kalau doa yang diambil dari ayat Quran itu berpahala. Contoh doa andalan kita ya. Apa doa andalan? Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Ini ibarat obat untuk segala macam penyakit.
Dibaca saat orang seneng ya pantes, orang susah ya pantes. Orang lagi nikahan pantes, orang lagi lahiran pantes, untuk orang ketika ada yang meninggal ya pantes. Berarti ibarat obat segala macam penyakit. Lah ini kan doa yang diambil dari Quran. Seperti contoh lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Contoh lagi, Rabbana taqabbal minna wa tub alaina. Contoh lagi di akhir Al-Baqarah itu kalau kita tahlilan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, terus sampai wamsurna 'alal qaumil. Itu doa-doa yang tertinggi levelnya. Mau ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ada pahalanya karena diambil dari Quran. Kemudian level kedua, ranking kedua itu doa yang diambil dari hadis Nabi. Ya insya Allah nanti kita belajar satu hadis Nabi yang berisi doa. Kemudian level ketiga, doa yang diijazahkan oleh guru. Kalau ibarat anak santri itu biasanya di momen-momen tertentu diijazahin doa. Lah ijazah dari guru itu kadang doanya ya macam-macam. Lah yang keempat itu adalah doa yang kita faham artinya. Level 4 atau ranking keempat itu adalah doa yang kita faham artinya. Lah karena qadarullah kita ditakdir oleh Allah lahir di kebantenan, maka bahasa yang kita paling paham ya bahasa kebantenan. Nah bahasa kebantenan di sini biasanya pakai bahasa apa? Ya mau Inggris, mau Jepang, mau Belanda, terserah. Pokoknya yang paling ibu paham itu bahasa apa, itu doa level 4. Lah kita jangan mengamalkan doa sebelum atau kecuali yang diambil dari Quran, diambil dari hadis, yang diijazahkan guru, atau yang kita faham artinya. Jangan sampai kita berdoa hanya dengar-dengar, sering dengar, lama-lama hafal, kita belum konfirmasi ke orang yang sering baca itu langsung kita amalkan. Karena doa itu belum tentu cocok buat saya, tapi belum tentu cocok buat semua orang, itu belum tentu. Ada doa itu yang cocok-cocokan. Ibarat obat, ada orang yang berobat di rumah sakit mahal nggak sembuh. Giliran di puskesmas yang gratis sembuh. Ada orang pakai anting dari emas, itu kupingnya malah benyenyek, tahu benyenyek Bu? Giliran pakai plastik. Lah doa yo begitu. Ada yang cocok buat ibu tapi nggak cocok buat saya. Ada yang cocok buat saya tapi nggak cocok buat ibu. Contoh, ini kejadian. Sekitar tahun 2000-an itu jalan ke Semek itu kalau lagi banjir kan kadang sampai 2 minggu ya. Segini lagi. Sampai dari ke Semek ujung Karang Taruna sampai apotik sono. Lah dulu di masjid jalan ke Semek itu ada, kalau di sini ya marbot gitulah ya. Asal habis adzan sambil nunggu qomat, itu kalau orang sono nyebutnya puji-pujian. Lah doa yang dibaca itu begini. Allahumma askinna ghaisan mughisa wa la taj'alna minal qanitin. Kedengarannya bagus ya? Bagus. Itu doa dibaca berulang-ulang sambil nunggu imam datang, sambil nunggu qomat. Nah, saya karena baru datang dari kampung, ya kelihatan pelongak-pelongok gitu ya. Ini orang baca doa paham artinya enggak ya? Ibu tahu enggak doa itu doa apa tadi?
Doa minta hujan. Doa minta hujan dibaca saat di luar lagi. Minta apa lagi? Sehari 2 hari saya belum berani untuk ngomong sama orang itu tadi. Akhirnya di hari yang kesekian saya nekat berani-beraniin. Subuh orang-orang pada pulang, saya nungguin di teras begitu. Selesai langsung assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Loh, Mas tinggal di mana? Saya kerja di situ loh Pak. Oh, ada apa Mas? Gini loh Pak, doa yang Bapak baca tadi bagus. Kata dia, bagus Mas. Di kampung saya duhur asar maghrib isya subuh sambil nunggu qomat doa itu dibaca terus. Oh. Saya tanya, Bapak aslinya dari mana? Saya dari Jogja. Oh, sami Pak, kula nggih Jawi. Jogjanya mana? Gunung Kidul. Batin saya dengar teman-teman katanya orang sono itu sering kekurangan air. Kalau doa minta hujan pas. Lah begitu dia datang ke Jakarta, udah banjir segini kok masih doa minta. Berarti doa itu cocok buat orang Gunung Kidul tapi nggak cocok buat orang. Terus bapak itu saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak itu doa apa? Nggak tahu Mas, pokoknya di kampung saya dibaca karena saya sering jamaah apal, di sini saya baca. Oh, itu doa minta hujan Pak. Ah, apa iya? Kata dia. Saya tanya, Bapak rumahnya udah kebanjiran, rumah Bapak sebelah mana? Sekarang belum kenal. Rumah saya itu loh Mas loh. Udah banjir kan? Udah Mas, semata kaki. Apa iya itu doa minta hujan? Nah, saya tanya begini, Pak, kalau Bapak punya buku kumpulan doa-doa, nah punya Mas, punya anak saya di sekolah. Coba cari doa yang bunyinya itu tadi. Ah yang bener Mas ini ngada-ngada. Ya coba aja dulu. Ya. Begitu mungkin dia pulang baca-baca, saya disamperin di tempat kerja. Bukunya dibawa. Mas bener Mas, doa minta. Lah terus Bapak minta apa lagi kan saya nggak tahu Mas. Itu gara-gara doa cocok buat orang Gunung Kidul sono. Mohon maaf kalau ada yang asal sana ya. Kalau sekarang sih katanya udah teratasi kekurangan air itu dengan PAM dan lain-lain. Tapi kan nggak cocok buat orang Jakarta. Wong Jakarta sering banjir. Itu gara-gara doa sering denger, lama-lama apal, tanpa nanya-nanya dulu langsung diamalkan. Contoh kedua, tapi ini yang alami bukan saya, temen. Kebetulan ada temen nikah bareng sama saya, sampai 16 tahun belum punya keturunan. Tentu doa yang dibaca adalah minta keturunan. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Itu doanya begitu. Itu doa yang berumah tangga sekian tahun belum punya keturunan. Lah ada jamaah yang tiap hari orang itu memang nggak pernah absen jamaah. Karena imamnya sering baca doa itu, kan lama-lama dia hafal kan. Begitu hafal, ketika dia sholat sendirian atau apa, doa itu sering dibaca. Lah kemudian lain waktu kebetulan terjadi obrolan, ngobrol, Pak Ustadz, saya sering ngamalin doa yang Pak Ustadz baca. Doa yang mana Pak? Doa yang begini loh, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Oh, lah terus ngomong-ngomong Bapak udah berapa tahun nikah belum punya anak? Oh, anak saya udah 8 Pak. Loh, Bapak anak udah 8 masih kurang. Yo sebetulnya kebanyakan, cuman nggak tahu istri saya lewat kolong jemuran aja kok ya jadi. Begini loh Pak, ini kata teman saya Ustadz itu tadi bilang begini loh Pak, saya ini menikah dari tahun 2005, bareng sama saya nikahnya. Cuma udah 16 tahun saat itu dia cerita belum punya anak. Lah ini doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan nikah puluhan tahun baru punya anak. Maka doa itu yang dibaca. Maka doa itu saya baca Pak. Loh berarti saya salah mantra, salah doa. Doa cocok buat yang tadi karena udah sekian tahun berumah tangga belum punya anak. Lah sementara dia anaknya udah 8 masih doa minta anak.
Berarti kan cocok buat satu orang, tapi nggak cocok buat lain orang. Makanya seandainya ibu mau mengamalkan doa, lebih baik tanya dulu ke orang yang sering baca doa itu. Atau kalau tidak, pilih level yang keempat tadi loh, doa yang kita paham artinya. Dan doa itu lebih resep kalau kita paham artinya. Lah kita sering Allahumma cuman nggak ngerti kan ya? Ya Allah sih maha ngerti, Allah maha tahu, ibu minta apa Allah maha tahu. Cuman kan kalau kita doa tapi kita ngerti, ya itu lebih resep gitu. Nah, doa yang kita ngaji malam ini, doa yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan doa ini cukup terkenal. Banyak ketika saya ikut berjamaah makmuman, banyak sering imam-imam yang membaca doa ini, dan memang bagus untuk kita amalkan. Bunyi doa itu, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Pendek ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada Engkau, al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Doanya pendek, minta 4 ini. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada Engkau, al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Hafal Bu ya? Kita baca bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Udah segitu aja. Dalam doa ini ada 4 permohonan kita pada Allah. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Huda sering kita dengar ya. Ada masjid namanya Nurul Huda, Baitul Huda, Al Huda. Masjid di depan rumah orang tua saya itu namanya Al Huda. Di dekat kecamatan itu juga ada namanya Nurul Huda kalau nggak salah ya. Daerah-daerah sini mungkin ada musola nggak apa namanya Huda. Saya dulu sekolah dari TK, MI, MTS, TK, SD, Sanawiyah, SMP, sekolah namanya Matoliul Huda. Lah Huda itu artinya apa? Petunjuk. Ada yang punya arti lain? Huda. Apa Bu? Kunci. Ya terserah wong usulan lo ya. Petunjuk. Huda bahasa lain hidayah. Itu Masjid Al-Hidayah situ ya. Hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan. Yang kita mohon pertama pada Allah agar kita ini selalu diberi petunjuk, diberi bimbingan, diberi arahan, agar ketika kita melangkah itu ragunya nggak kelamaan. Karena ada orang yang ragunya itu kelamaan, tinggal usolli aja lama banget. Pernah lihat nggak, Ibu, ada orang sholat usollinya nggak kelar-kelar? Saya dulu punya teman SD. Dari SD sampai SMP sampai kerja di Jakarta bareng. Itu kalau sholat usollinya lama. Usolli nggak jadi. Usolli nggak jadi. Usolli. Itu kalau jadi imam, makmumnya kesel itu. Sampai dulu teman-teman sekolah dulu kalau manggil dia itu Kang Usolli. Karena kalau sholat usollinya kelamaan, itu artinya orang yang ragunya itu kelamaan, untuk menentukan sikap itu lama. Lah kadang kita itu dituntut untuk cepat menentukan sikap. Umpama ada keluarga kita, mohon maaf, semoga enggak, keluarga kita terjadi problem umpama di rumah sakit. Terus karena kita keluarganya, Bu, minta persetujuan tanda tangan untuk dilakukan tindakan. Itu kan butuh cepat kan ya. Kalau kita mikirnya kelamaan, ya keburu selesai itu.
Lah kadang kita itu dituntut untuk berpikir cepat, menentukan sikap, mengambil keputusan dengan cepat. Lah itu akan diberikan oleh Allah, itulah yang disebut dengan hidayah. Nah, karena kan nggak sedikit orang yang menentukan pilihan itu lama, tinggal beli kangkung loh, yang bedanya cuma berapa, itu kadang milihnya kelamaan. Bola balik puter-puter taruh, puter-puter taruh, puter-puter taruh. Ya Allah, timbang milih kangkung yang bedanya seberapa sih? Milihnya kelamaan, kadang tukang sayurnya, ayo cepetan Bu, keburu ini jalan nih. Kalau tukang sayur keliling kan gitu ya. Ini dalam masalah kecil, apalagi dalam masalah besar. Lah, ternyata dalam sehari 24 jam ini mohon hidayah itu ternyata permintaan terbanyak. Ibu sehari minta rezeki banyak duit berapa kali sehari? 5 kali ya. Loh ibu loh, ya Allah minta duit. Langsung minta duit atau minta rezeki? Kalau rezeki kan bukan hanya duit ya, sehat, aman-aman. Nah itu kira-kira dalam sehari berapa kali? 5 kali sesudah sholat. Lah kalau mohon hidayah itu kalau mau dihitung-hitung sehari lebih dari 50 tanpa ibu sadari. Loh kok bisa? Gini, setiap kita sholat dalam setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Bener kan? Dalam Al-Fatihah itu ada bunyi ayat ihdinas siratal. Ayat berapa ayo? Ayat berapa ya? Ya udah terserah lah, pokok 5 mau 6 mau 4 atau 18 ya terserah. Pokoknya ada di Al-Fatihah ya. Kelemahan kita itu kalau ditanyain nomor ayat itu loh. Coba dicek. Ada yang nawar 5 loh. 6. Ya wis terserah lah, pokoknya mau 5 mau 6 yang penting kompromi situ lah. Kita setiap sholat, setiap rakaat membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ini doa, makanya amin. Ihdina, ya Allah berikan hidayah, berikan bimbingan kepada kami untuk siratal mustaqim, jalan yang benar. Itu sholat wajib sehari semalam 17 rakaat. Berarti 17 kali kita baca. Itu baru di sholat wajibnya loh ya. Sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah umpama diambil 10 aja udah 27. Belum duha, belum tahajud. Umpama duha berapa Bu biasanya? 4 lah ya, umpama diambil tengah-tengah. Kalau 2 kedikitan, kalau 8 kebanyakan. Udah 4. Berarti 27 tambah 4 31. Belum lagi malam misalnya tahajud. Umpama ngambil 4 lagi, dah 4 lagi udah 35, tambah witir 1 36. Itu baru di Fatihahnya, baru di dalam sholat, belum kalau di luar sholat. Ketika ibu mulai ngaji sampai penutupan, kira-kira baca Fatihah berapa kali? Mulai dari bukaan sampai tutupan, apalagi kalau di sini sih simple ya, nggak ada tahlilan, nggak ada ini. Coba kalau yang pakai tahlilan dulu, ila hadrati al-Fatihah, ila hadrati al-Fatihah. Berapa kali? Banyak ya. Itu yang kehitung tadi udah hampir 40 loh. Hampir ya. Itu baru di Fatihahnya. Belum lagi ketika kita duduk di antara 2 sujud. Itu 8 kalau sholatnya alon-alon. Kalau sholat tarawih nggak tahu yang kebaca berapa itu. Kan 8 itu, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Yang ke-6 tadi wahdini.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Lah kalau tadi misalnya tadi 36 kali 2 berapa? 72 kali kita mohon hidayah. Itu baru di dalam sholat, belum yang di luar sholat. Maka mungkin kalau dihitung-hitung 100 kali lebih dalam 24 jam ini kita memohon hidayah tanpa ibu sadari. Wong kita yang nggak pernah ngitung ya, nggak pernah ngitung kan? Nah, tapi ibu udah lakukan. Lah kenapa kok sampai segitu? Karena hidayah ini hak mutlak Allah, mau diberikan kepada siapa, berapa lama, sampai kapan, terserah Allah. Ada orang yang lahir Islam, mudanya Islam, giliran menjelang maghrib, berarti kan udah tuir ya, wong menjelang maghrib, malah keluar dari, pernah lihat kan? Ya. Yang lebih sadisnya lagi ngundang wartawan, ngundang pejabat negara, ia pidato dengan bangganya menyatakan keluar dari Islam, padahal keluarganya Islam semua. Ini hidayah Allah. Kalau Allah mau nyabut kapanpun, dimanapun, siapapun bisa. Makanya nggak ada jaminan bahwa orang itu hari ini dia Islam, besok masih Islam. Nggak ada jaminan. Kalau kita nonton di YouTube itu serem ya. Ada orang pulang umroh murtad. Nah iya, siapa aja. Ada yang dulunya guru di pesantren, entah karena urusan apa, murtad. Ada yang karena pernikahan, murtad. Maka doa kita ya, ihdinas siratal. Hidayah itu diberikan kepada siapa terserah Allah, mau siapa kek. Wah, anaknya Nabi ya nggak ada jaminan dapat hidayah. Kan'an, ibu kenal Kan'an? Tahu ya, kalau kenal sih enggak lah ya. Tahu. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi sampai mati nggak dapat hidayah. Maka ketika banjir udah melanda besar, Nabi Nuh panggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana. Nak, ayo naik ke kapal, banjir mulai besar. Itu kalau kita ibarat kita, nak maghrib ngaji, nak pagi sekolah. Anak kadang jawabnya, sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Itu jawaban Kan'an. Enggak, saya mau naik ke atas gunung. Kalau perlu di atas gunung ada pohon, naik lagi. Banjir enggak mungkin nyampe sono. Itu ibarat sekarang, nak maghrib ngaji, nak pagi sekolah. Itu anak kita kadang enggak, pain ngaji capek, pain sekolah capek. Makanya enggak ada jaminan anaknya guru, anaknya pinter. Bapaknya guru, anaknya pinter, enggak ada jaminan. Maka enggak ada jaminan anaknya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya dapat hidayah. Ada bapaknya Nabi Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Ada istri Nabi Lut. Ada ayah angkat Nabi Fir'aun. Fir'aun itu ayah angkat Nabi Musa. Nabi Musa kecil dibuang sama ibunya, dianyutin ke kali, ditemu sama Asia. Asia itu istrinya Fir'aun, diadopsi, diasuh sama Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ayah angkat Nabi. Ada besan plus paman plus besan. Yo pamannya Nabi, yo besannya Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali. Kemudian dinikahkan dengan putri Rasulullah namanya Fatimah. Berarti Abu Thalib itu pamannya Nabi, karena Abu Thalib itu saudara sekandung dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Lah jadi besannya Nabi karena tadi Abu Thalib punya anak laki-laki Ali, dinikahkan dengan Fatimah putri Rasulullah. Paman yo besan. Kurang apa dekatnya dengan Nabi sampai meninggal belum pernah bersyahadat, alias belum memperoleh hidayah. Ada anak, ada bapak, ada istri, ada paman, ada ayah angkat. Tapi kalau enggak dikehendaki oleh Allah, yang enggak memperoleh hidayah.
Nggak ada jaminan kedekatan itu untuk menjadi penjamin datangnya hidayah. Lah sekarang ya sama, Bu. Nggak ada jaminan orang rumahnya dekat masjid, dekat musola itu orang yang rajin ke masjid, rajin ke musola. Justru malah yang rumahnya mepet belas. Saya nggak nyindir loh, saya tahu satu-satu kan saya nggak tahu rumahnya nih. Ya, ibu yang paling paham kan? Nah iya, wong itu udah dari sononya begitu. Makanya jangan kaget kalau ada orang pet tadu tembok rumahnya sama masjid sama musola adzan subuh nggak kedengeran. Yang ngerasa rumahnya mepetan sama musola. Loh, itu memang dari sononya, Bu. Ada makalah ungkapan begini. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Biasanya orang yang enggak peduli itu malah ahluhu. Ahlu itu keluarga, wa jiranuhu dan tetangga dekat. Saya pertama kali dengar ungkapan ini dari Kiai Zulfa Mustafa. Terus beliau mencontohkan begini. Pesantren walaupun nama besar, nama harum terkenal di mana-mana, itu belum tentu orang yang dekat dengan pesantren itu keluarganya nyantri di situ. Ya kan? Kemudian saat itu, saya ketika dengar itu, dulu waktu itu kan saya rajin ikut ngaji di Ahad pagi di Kuitang. Dulu saya ngaji kitab di situ tuh hampir khatam. Cuman karena urusan kerjaan akhirnya nggak bisa selesai. Itu kan majelis taklim di situ hampir seluruh Jabodetabek ada. Kadang ketemu orang Depok, orang Tangerang, orang Bekasi, orang Cikarang. Tapi coba perhatikan yang orang situ sendiri, nggak ada. Ibu ini kadang ngadain ziarah ke Gunung Jati ya. Dari Jakarta bila-bila nyewa bis rombongan ziarah ke Gunung Jati. Coba yang orang situ sendiri malah begini, ya kan? Bu, sedekahnya Bu. Bener ya? Iya, makanya azhadun nas lil alim ahlu wa jironuhu. Kadang tantangan itu datang dari keluarga dan tetangga. Banyak pesantren itu musuhnya bukan orang jauh ya tetangga sekitar. Masjid musola biasanya yang musuhi ya tetangga sekitar. Itu dari sononya emang begitu. Nabi Nuh musuh anaknya, Nabi Lut musuh istrinya, Nabi Ibrahim musuh bapaknya, Nabi Musa musuh bapak angkat, Nabi Muhammad musuh pamannya. Makanya kalau ibu misalnya bangun majelis taklim yang musuhin kok orang dekat, nggak usah kaget, dari sononya begitu. Ayo, ibu ngaji orang lain diajak mau, keluarga sendiri nggak mau, itu dari sononya. Kok iya betul ya, betul ngalami ya. Semua orang ngalami, Bu. Semua orang bergerak di bidang apapun, tantangan itu keluarga dan tetangga. Dari sononya begitu. Makanya yo kalau seandainya ibu rajin ngaji, ngajak keluarga kok nggak mau, ya wis dari sononya. Tantangannya itu memang orang dekat, bukan orang jauh. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jironuhu. Nah, kembali itu adalah urusan hidayah. Hidayah Allah mau turun pada siapa terserah Allah. Biar rumahnya jauh, kalau hidayah datang. Ini mungkin ibu yang hadir di sini. Ada yang rumahnya jauh mungkin ya? Mungkin ya. Saya kan nggak tahu rumahnya atu-atu. Nah, iya. Kalau saya apalagi rumahnya di Bojong, ya kan? Nah iya, memang dari sononya begitu. Kalau ada yang orang dekat nggak mau, jangan kaget. Wong Nabi Nuh ya musuhnya anak. Yang pertama, permohonan kita hidayah. Kedua, wat tuko. Tuko itu apa? Takutnya nanti toko gitu. Ya Allah minta toko gitu. Enggak, tuko itu takwa. Lah takwa itu definisinya apa? Takwa itu artinya apa takwa?
Apa baju yang model begini ini takwa. Imannya kuat, apalagi istiqomah wis terserah lah ya apa kayak gitu. Takwa itu intinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jalani perintah, jauhi larangan, dan itu intinya takwa itu. Pokoknya perintah mau wajib mau sunnah asal mampu jalani. Larangan mau haram mau apa, pokoknya kalau itu larangan jauhi. Wes itu gampangnya takwa. Atau takwa itu bisa didefinisikan lain begini. Rasa dalam diri kita merasa selalu diawasi Allah. Karena dalam ayat ada bunyi ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada sepatah kata pun, segerak apapun yang terlewat dari catatan dua malaikat Allah, raqib dan mau dimanapun bersama siapapun kapanpun, raqib atid itu enggak pernah libur. Misalnya tanggal merah raqib atid libur enggak nyatetin gitu. Oh malam mungkin bukan jam kerja libur, enggak. Kalau CCTV ada batas memorinya udah penuh, udah enggak mampu nampung lagi, harus di restart atau dihapus. Tapi memorinya raqib atid enggak bakalan habis. Jadi walaupun kita bisik-bisik, jangan bilang-bilang ya, raqib atid tahu. Nah, kita ini kadang takwanya milih-milih tempat. Kalau lagi ngaji begini kayaknya takwa banget ya. Apalagi hadir di majelis zikir, yang mimpin zikir itu pandai membawa suasana. Astagfirullahaladzim. Itu kayaknya nangis kebayang dosa-dosa. Kayaknya dekat banget sama Allah kalau begitu. Tapi nanti begitu keluar sendalnya hilang. Ya Allah. Rasa-rasanya kok kayaknya kita itu takwanya masih milih-milih tempat. Kalau di majelis taklim itu kayaknya takwa banget ya. Ke bawah suasana. Tapi nanti begitu hari libur, yuk karaoke. Ya siapa tahu di tempat karaoke nyanyinya Sallallahu ala Muhammad. Ya kan bisa jadi ya. Tapi kok kayaknya ya enggak lah ya. Allah. Kayaknya kalau lagi ngaji begini ya solihah. Bukan hanya solehah, kalau solehah itu biasa. Tapi kalau solihah luar biasa. Kayaknya nggak tahu ntar kalau pulang ke rumah ngelihat anak yang tadi pagi ngambil rapot ranking 37 dari 41, ngelihat anaknya lagi begini, pengennya kan main HP mulu. Iya kan tadi pagi ngambil rapot kan ranking 37 itu karena tadi ada temen ngambil rapot anaknya, begitu dibuka di samping saya rankingnya 37. Dari 40 siswa saya bilang bagus. Nah daripada nggak mau sekolah, masih alhamdulillah masih mau sekolah. Kesuksesan anak itu, ini kadang kita itu ngukur sukses kalau nilainya bagus ranking 1 ya. Banyak loh di masyarakat kita mungkin udah ngalami lah. Ada dulu teman sekolah yang selalu 3 besar tapi begitu lulus 0 besar. Nggak ada prestasi apa-apa di masyarakat. Ada orang yang sekolahnya kadang suka ngendok. Tahu ngendok? Nah, kelas 1 tahun, kelas 2 tahun, kelas 3 tahun. Sampai gurunya itu apal banget sama itu bocah. Tapi begitu lulus, dia malah berprestasi di masyarakat loh. Makanya ya seandainya kita punya anak kok tadi ranking 37,
itu anak jangan dimaki-maki. Ya marah ya wajar. Cuman kalau kita ngambil rapot, tadi teman saya gituin, emang dulu lu waktu sekolah ranking berapa? Ketawa dia. Wong anak itu fotokopian kita. Ini pengalaman tahun lalu. Biasanya yang ngambil rapot itu istri. Karena istri ada kegiatan, saya ngambil rapot. Anak saya yang perempuan. Begitu ngantri kan satu-satu giliran saya. Oh ini bapaknya ini. Oh iya bu. Anak bapak ini aslinya pinter, kata wali kelas. Loh kok aslinya? Berarti ada palsunya dong bu. Nah itu pak. Anak bapak ini absen ketika bulan Ramadan kemarin, waktu semester kemarin. Itu masuk sebulan cuma 3 kali. Wah. Anaknya di samping saya nih. Saya giniin kan, teng. Dia ngelihat saya sambil nyengir. Saya mau marah, kan saya langsung keinget 30 tahun yang lalu. Saya sekolah. Dulu ini cerita agak bagus, cuman gimana biar kita sama anak itu gak marah ketika begitu. Saya dulu asal sekolah kok gurunya gak cocok, pulang. Karena rumah saya sama sekolah itu deket. Ya guru itu pulang. Kalau dulu di kampung kan nggak pakai bel, pakai kloneng. Asal kloneng kan ganti guru. Saya intip dari jendela. Ini rumah, sekolah sama rumah itu cuma selang. Nah ini masuk, cocok gurunya. Kalau nggak cocok pulang. Lah kok yang niru malah anak perempuan. Yang laki enggak, anak saya yang laki lempeng-lempeng, yang perempuan malah. Saya mau marah, wong nyatanya yo dulu begitu. Enggak marah kok yo kebangetan sebulan masuk 3 kali. Begitu udah dari ruang wali kelas tadi sambil jalan saya tanya, "Duk, emang iya?" "Iya, Pak." Jujur. Lah kenapa? Kan di pesantren kan mandinya ngantri kan. Lah saya senengnya mandi paling belakangan Pak. Kan mandi belakangan kan enak gak diburu-buru. Oh iya. Lah begitu saya habis mandi pakai seragam masuk ke kelas, kata bu guru yang datang terlambat pulang. Seneng saya Pak. Wah wes yo. Bener ya? Iya makanya kalau punya anak ranking 37 yus ben. Doain biar nggak pinter, yang penting nanti soleh. Kok sampai ke situ apa sih? Takwa tadi loh, takwa. Lah takwa itu adanya dalam diri kita. Yang tahu yo kita masing-masing. Orang lain gampang kita kibulin. Di depan orang kayaknya alim. Tapi begitu nanti sendirian kelihatan aslinya. Lah yang tahu takwa itu kita. Maka Rasulullah pesannya tentang takwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Loh, itu pesannya Rasul. Mau di mushola, mau di masjid, mau di rumah, mau di mana saja. Permohonan kita yang kedua takwa. Yang ketiga wal afafa. Afaf itu apa? Memaafkan. Yang diharamkan. Apalagi? Apa? Afaf itu kalau terjemah Arabnya al-kaffu anil ma'asi wal qabaih. Kita mohon pada Allah agar dijaga jauh dari ma'asi, maksiat, qabaih, perilaku buruk. Maksiat zaman sekarang itu jauh lebih mudah dari maksiat orang dulu. Dulu kalau kita ngegosip itu prosesnya lama loh. Kita butuh ngobrol sama sini ngobrol sama sini. Lama kan ya? Sekarang tinggal pencet. Apalagi yang punya grup WA. Sekali pencet itu kalau grup WA isinya 100 orang udah denger berita dari kita. Nah, kalau japri kelamaan di grup
Umpama kita pengen ngejelekin seseorang, kalau dulu prosesnya lama, lah kalau sekarang tinggal dikit, bisa dari rumah, bisa dari kamar, bahkan bisa sambil ngaji. Nih sambil ngaji nih. Makanya saya usahakan kalau ngaji itu biar ketawa, biar happy, itu biar lupa sama HP-nya. Lah kalau coba saya ngajinya serius, ibu langsung serius sendiri. Ngajinya garing nih, ustadznya nggak seru. Setan gepeng. Ini benda mati, Bu. Mau ke surga cepet, ke neraka lebih cepet. Semenjak ada ini, kadang kalau saya kepepet lupa bawa kitab, tinggal buka HP. Semenjak ada HP. Tapi ini ke neraka ya jauh lebih cepat. Banyak orang karirnya hancur gara-gara ini. Ya Allah, apalagi akhir-akhir ini. Saya pernah ditunjukkan sama orang. Mohon maaf. Orang berhubungan badan sambil live siaran langsung. Saya awalnya apa iya? Iya. Saya ditunjukkan tuh. Ya Allah. Itu kan urusan paling pribadi kan. Lah iya. Ya Allah. Gara-gara ini. Ya nggak tahu tujuannya apa itu. Apa nyari duit atau apa ya nggak tahu. Maka maksiat zaman sekarang itu jauh lebih mudah daripada maksiat orang zaman dulu. Maksiatnya orang kota jauh lebih mudah daripada maksiatnya orang kampung. Kita yang tinggal perkotaan kalau mau niat maksiat gampang banget. Apalagi laki-laki tinggal naik motor, sono belok kiri, pasar waru sono dikit. Yang lampunya biar pet. Loh, saya setiap minggu itu kan ngisi pengajian subuh, itu lewat situ itu pas baru pada bubaran. Itu loh, pasar waru sono dikit. Yang lampunya ya iya. Lah kalau orang kampung nyari tempat-tempat begitu jauh. Lah kalau di sini deket. Maka dosa orang sekarang lebih mudah daripada dosa orang dulu. Orang kota dosanya lebih mudah daripada orang kampung. Maka kita doanya yang ketiga, afaf. Afaf itu mohon kita nih kalau mau berperilaku dosa ditahan alias enggak jadi. Atau kobaih itu perilaku enggak pantas. Pantas itu ukurannya, enggak ada ukuran pasti loh pantas itu ya. Pekerjaannya sama, buat orang lain pantas, buat orang lain lagi enggak pantas. Umpama begini Bu. Biasanya di kita ini kalau ada hajatan kan ada organ tunggalnya ya. Nah, kalau yang naik ke panggung nyawer itu warga biasa, jamaah biasa, orang melihatnya biasa. Umpama orang kebantenan sini ada yang hajatan, ada organ tunggal, saya diundang. Begitu diundang, biduannya ayo naik nyawer yuk. Terus saya naik nyawer. Kira-kira pandangan ibu gimana? Paling ibu begitu Jumat berikutnya giliran saya ngajar langsung cawer. Apalagi jogetnya sambil muter-muter gitu ya. Wah, padahal itu dilakukan orang lain biasa kan ya? Biasa. Kita makan sambil jalan. Itu kalau yang makan minum anak-anak kita, anak kecil, kita nyebutnya biasa, pantas. Coba kita orang tua. Kecuali kalau ibu berdua sambil ngomong cucu, ngomong anak, pantas. Tapi kalau sendirian, wah, itu ketua majelis taklim makan kok begitu. Nah, itu afaf. Afaf itu begitu loh. Kita ini biar terhindar dari perilaku-perilaku yang begitu. Umpama ada yang pakai kaos agak nyetrit gitu ya. Kalau itu umur belasan tahun, 30 tahun ke bawah, pantas. Lah umur-umur
Aduh. Iya kan, pakai kaos atau pakai celana yang ngepres itu. Iya, kalau umur belasan, umur 30 ke bawah masih pantes. Lah kalau umur-umur terakhir yang keempat, al-ghina. Ghina apa ghina? Al-ghina. Al-ghina. Ghina itu al-istighna'u 'anin nas, merasa cukup. Qanaah. Kita mohon pada Allah agar hati ini tuh ngerasa cukup biar pinter syukur. Orang kalau ngerasa nggak cukup biar punya banyak masih kurang. Orang yang merasa cukup itu apapun yang diberikan dia diterima, nggak nolak, dia terima. Tapi dia nggak kepikiran, nggak kepengen untuk memiliki yang dimiliki orang lain. Itu namanya ghina. Nah, ghina itu juga diartikan mandiri. Kita mohon pada Allah agar kita ini dijadikan pribadi yang nggak gampang minta. Karena minta itu watak loh. Biar dia punya rumah, di rumah itu punya banyak. Kalau wataknya minta, asal kumpul orang, bagi dong, beliin traktir dong. Ada yang punya teman begitu? Tapi orangnya nggak hadir kan ya? Nah, nggak hadir orangnya nggak ada. Ayo sedekah. Iya bagus. Minta itu halal, boleh. Tapi kalau jadi kebiasaan itu loh yang jadi masalah. Nah, itu namanya gantian. Ini orang yang karakternya pokoknya itu minta. Kalau bahasa anak tahun 2000-an namanya cumi. Cuma minta. Kalau dulu kan cumi cuma miss call gitu ya dulu. Nah, ini ya cumi cuma minta. Gini loh. Kita punya keluarga, punya saudara, punya teman yang karakternya begitu. Kita didatangi aja udah suudon duluan. Contoh, kita punya kakak, punya adik, asal datang, Mbak, bagi dong. Ini listrik di rumah, tokennya habis. Berapa? 300, kasih. Besok lagi, Mbak, bagi dong, anak mau berangkat kerja, nggak ada ongkos, berapa? 200. Besok lagi, Mbak, bagi dong, ini cicilan motor kurang berapa? Gopek, kasih. Lah itu kok kebiasaan terus. Dia baru datang parkir motor di halaman, kita duduk di ruang tamu, udah sudon. Apalagi kemarin token, kemarin lagi katanya anak, kemarin lagi katanya cicilan motor, sekarang apalagi sudon ya. Padahal bisa jadi itu membayar utang. Tapi kita udah sudon gara-gara kebiasaan minta itu kan nggak haram kan, halal. Tapi kalau jadi kebiasaan, kita loh didoain sama orang yang biasanya minta-minta nggak mau. Coba misalnya ibu di rumah besok Sabtu libur, ada yang assalamualaikum. Orang kebantenan jawabnya apa? Maaf, yang lain aja gitu ya. Kok sama orang Bojong ya? Apa jangan-jangan pindahan dari sini? Loh, padahal itu kan doa ya. Assalamualaikum itu kan doa, semoga keselamatan untuk kalian. Kita didoain kan harusnya waalaikum. Kenapa ibu jawab maaf, nggak mau? Karena kita tahu yang ngedoain itu orang yang biasa minta. Meminta itu halal, tapi kalau jadi kebiasaan itu bukan nggak boleh, ya boleh. Tetapi kehormatan kita diremehkan orang. Kita ini walaupun punya banyak di rumah, asal ngumpul-ngumpul kok tadi traktir dong, bagi dong, nyobain dong, dikit aja. Tapi kok terus-terusan,
kita baru datang dari kesono, di sini udah pada ngumpul, ya si Cumi datang, Cumi datang, Cumi datang. Rasul itu ngajarin al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi itu lebih terhormat daripada tangan yang di. Nah, tapi kita ini nyatanya realnya lebih seneng minta daripada. Umpama ada tetangga temen mau pulang kampung, begitu balik ke Jakarta, kita bilang oleh-olehnya mana? Lah iya biasa. Oleh-olehnya mana? Lah itu kalau kebiasaan. Lah iya kalau dia ada rezeki buat beli oleh-oleh, kalau enggak udah capek di jalan macet. Nyampe ke Jakarta ketemu teman-teman majelis taklim langsung todong oleh-olehnya mana? Apa enggak kepikiran itu? Lah dalam doa ini kan kita mohon pada Allah as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Lah yang terakhir ini mohon kita dijadikan oleh Allah pribadi yang tidak gampang meminta. Meminta halal, tetapi kalau jadi kebiasaan, nah itu akan ditandai orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.